diusulkan oleh tim penilai internal Mahkamah Agung ke tim penilai nasional Menpan RB untuk memperoleh predikat zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi. Berdasarkan hasil evaluasi baik oleh TPI dan TPN sebelumnya, Pengadilan Poso telah dan terus berbenah dalam melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Sejak dicanangkannya pembangunan zona integritas di Pengadilan Poso telah meraih beberapa prestasi dari lembaga internal maupun dari eksternal, antara lain yang pertama, piagam penghargaan dari KPPN Poso tahun 2020. Yang kedua, sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan predikat A Excellent selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang ketiga, 10 buah piagam penghargaan atas kinerja kepanitiaan maupun sekretariatan semester tahun 2022 dari Pengadilan Tinggi Agama Palu. Juara 1 di bidang nilai pembangunan integritas, nilai akses pinjaman mutu, penyerapan anggaran terbaik, kelengkapan data sikap dan ABS, kelengkapan data website stasiun Badilak, ketepatan waktu pengiriman dan absensi, laporan bulanan tercepat dan akurat, bidang laporan pengangkatan disiplin. Juara 2 dalam bidang SIPP dan juara 3 dalam bidang penyusunan perencanaan. Dalam pembangunan zona integritas ini, Pengadilan Poso telah merumuskan yang menjadi isu strategis sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pemahaman terhadap integritas belum menyeluruh kepada seluruh pegawai. Yang kedua, komitmen aparatur masih rendah dalam rangka memberikan layanan yang prima. Yang ketiga, aparatur masih kurang disiplin baik masuk maupun keluar kantor. Yang keempat, pola pikir dan budaya kerja sehari-hari masih rendah. Yang kelima, sistem kerja belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi informasi. Olehnya itu, Pengadilan Poso berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WPK dan WBBM dengan melakukan perbaikan dan pembangunan sistem tata kelola pada 6 komponen pengwujud pembangunan zona integritas sebagai berikut. Ketua dan anggota tim penilai nasional yang kami hormati, yang pertama, manajemen perubahan. Sasaran itu adalah perubahan pola pikir dan turunnya resiko kegagalan akibat resistensi perubahan dan terwujudnya core value dan akhlak. Di Pengadilan Poso, sebelum ada pembangunan integritas, telah ada agen perubahan, namun belum mempunyai program yang jelas. Yang kedua, monitoring dan evaluasi hanya dilakukan setahun sekali dan itu pun dilaksanakan hanya di akhir tahun. Namun, sesudah pembangunan zona integritas, Pengadilan Poso di samping apel rutin yang dilaksanakan di setiap Senin dan Jumat oleh pimpinan, agen perubahan telah mempunyai program berupa briefing pagi yang telah terjadwal setiap Selasa hingga Kamis, baik oleh hakim, panitera dan sekretaris di setiap bagian yang bertujuan untuk menjaga konsistensi integritas seluruh aparatur. Yang kedua, monitoring dan evaluasi kinerja telah rutin dilakukan setiap bulan terhadap seluruh bidang kepaniteraan maupun sekretariatan. Yang ketiga, aparatur sudah menerapkan budaya 5R dan 5S dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu dampak atau manfaat yang dirasakan, yang pertama, pola kerja menjadi cepat dan tepat. Yang kedua, seluruh aparatur berespon dalam memberikan layanan. Ketua dan anggota tim penilai nasional yang kami hormati, di area kedua, penataan tata laksana. Dalam pelaksanaan tata laksana ini, sasaran dituju adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan, proses manajemen yang efisien dan efektif, serta meningkatnya kinerja satuan kerja. Di Pengadilan Poso yang awalnya sebelum ada pembangunan integritas, SOP tidak dilakukan review secara berkala, hanya terus menggunakan SOP tahun ke tahun sebelumnya dan begitu seterusnya. Yang kedua, sistem kerja masih konvensional, kurang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, informasi terkait kegiatan maupun layanan belum bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Namun, sesudah pembangunan zona integritas Pengadilan Poso, yang pertama, SOP kepanitraan maupun SOP kesekretariatan telah dilakukan review setiap semester. Yang kedua, telah diterapkan sistem kerja berbasis elektronik, diantaranya SIPP, EPOT, SIKAP, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik diakses secara luas, tidak hanya dalam website, namun dalam media sosial lainnya, seperti
WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Dampak atau manfaat yang dirasakan setelah pembangunan zona integrasi. Yang pertama, panduan dalam melaksanakan tupoksinya semakin jelas. Yang kedua, bekerja semakin lebih mudah. Yang ketiga, segala informasi yang terkait layanan maupun kegiatan semakin mudah diketahui. Di area ketiga merupakan penataan sistem manajemen SDM. Dalam sistem manajemen SDM ini yang difokuskan adalah peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur, ketaatan pengelolaan SDM, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dan profesionalisme. Di Penyelenggara Poso, sebelum pembangunan zona integritas, belum ada kontrak kinerja terhadap struktur kementerian maupun kesekretariatan. Yang kedua, penempatan pegawai belum melalui proses asesmen. Dan yang ketiga, penerapan sistem informasi kepegawaian belum optimal. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Penyelenggara Poso, penandatanganan kontrak kinerja yang berorientasi hasil dilakukan setiap tahun dari atasan sampai bawahan sebagai wujud komitmen dalam mencapai target yang telah direncanakan. Yang kedua, adanya rapat bapak zakat untuk mengusulkan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, skill keilmuan yang dimiliki, dan analisis beban kerja. Yang ketiga, adanya sistem informasi kepegawaian sebagai alat kontrol untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan sumber daya manusia. Dampak atau manfaat yang dirasakan dalam pembangunan zona integritas di area ini, yang pertama, kinerja setiap aparatur telah terukur. Yang kedua, sumber daya manusia aparatur makin berkualitas dalam melakukan tupoksinya. Yang ketiga, disiplin seluruh aparatur makin meningkat. Ketua dan anggota tim penilaian nasional yang kami hormati, di area keempat merupakan penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas ini, sasaran yang tujuh adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Di Penyelenggara Poso, sebelum pembangunan zona integritas, keterlibatan pimpinan sangat minim dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat terkait. Kualitas dan nilai hasil LKJP juga masih rendah. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Penyelenggara Poso, pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan sakit, baik itu IKU, Renstra, RKT, penetapan kinerja dan LKJP dan sebagainya. Dan kedua, kualitas dan nilai hasil LKJP semakin membaik dari tahun ke tahun, sebagaimana indikator yang telah meningkat baik kapasitas maupun aktivitas kinerja. Hal tersebut dibuka dengan ditandai meningkatnya nilai LKJP dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 69,67 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 72,95 atau kategori sangat baik. Tentu dampak atau manfaat yang dirasakan adalah kualitas dan akuntabilitas kita semakin meningkat. Di area kelima merupakan penguatan pengawasan. Tentu target dalam penguatan pengawasan ini adalah kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan meningkatnya integritas sebagai upaya pencegahan KKN. Di Penyelenggara Poso, sebelum pembangunan zona integritas tidak ada tindakan pengadilan belum optimal. Pengawasan kinerja belum optimal karena baru terdapat 4 mata CCTV. Yang ketiga, sarana atau media untuk pengaduan masih terbatas bersifat konvensional. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Penyelenggara Poso, pengawasan itu telah rutin dilakukan secara berkala, baik oleh hakim tinggi pengawas, hakim pengawas bidang, adanya public campaign, diantaranya campaign di jalan, pemutaran audio peringatan anti gratifikasi di area pelayanan, dan ada stiker di setiap surat gugatan maupun relas panggilan anti KKN. Yang kedua, surveillance dilakukan secara bersama-sama melalui pengawasan 9 mata CCTV online di setiap ruangan. Adanya ruang tamu terbuka, ruang steril antara pegawai dan pengguna layanan, serta di setiap pintu ruang kerja terdapat stiker tidak menerima tamu yang berkaitan dengan perkara. Yang ketiga, tersedianya sarana pengaduan masyarakat baik offline maupun online melalui span lapor, siwas maupun kontak pengaduan. Penyampaian LHKPN dan LKHSN seluruh aparatur telah tepat waktu.
Tentu dampak yang dirasakan atau manfaat setelah adanya pembangunan zona yang pertama, tidak adanya pengaduan terhadap kinerja penyelenggara Poso. Yang kedua, telah terawasi seluruh kinerja sehingga meminimalisir tindakan potensi yang berakibat adanya KKN. Yang ketiga, integritas setiap aparatur makin terjaga. Ketua dan anggota tim penilaian nasional yang kami hormati, di area ke-6 merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelayanan publik ini tentu yang ditargetkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, standarisasi pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat. Di Pengelolaan Poso, sebelum adanya pembangunan zona integritas, inovasi belum berorientasi pada kemudahan layanan karena belum semua layanan terintegrasi. Yang kedua, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat belum maksimal. Yang ketiga, penyelesaian perkara tidak ada standar waktu penyelesaian. Bisa 1 bulan hingga 3 bulan hingga 5 bulan sesuai kemauan saja, sesuai SMA nomor 2 tahun 2014. Yang keempat, belum tersedianya fasilitas untuk kaum disabilitas. Namun sesudah pembangunan zona integritas di Pengelolaan Poso, pelayanan semua sudah terintegrasi satu pintu melalui PTSP yang di dalamnya terdapat pos baku gratis dan layanan pos, ruang sidang, ruang mediasi, ruang tunggu dan fasilitas lainnya serta inovasi yang terintegrasi dengan PTSP telah terwujud untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dilakukan secara maksimal sehingga meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada semester berikutnya. Hal ini sebagaimana terlihat dalam indeks kepuasan masyarakat semester 1 tahun 2021 3,60 terus meningkat hingga semester 1 tahun 2022 menjadi 3,87. Yang ketiga, penyelesaian perkara telah terukur melalui SIPP. Perkara diputus lebih cepat maksimal 1 bulan kecuali terhadap perkara menyangkut kebendaan. Sebagaimana terlihat dalam laporan penyelesaian perkara dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 97% pada tahun 2022. Yang keempat, tersedianya fasilitas bagi kaum disabilitas berupa braille, kursi roda, parkir dan jalur khusus disabilitas, toilet khusus disabilitas dan lain sebagainya. Tentu dampak dan manfaat yang dirasakan adalah inovasi layanan semakin bertambah, nilai SKM semakin meningkat, kualitas layanan pun ikut meningkat. Berikut beberapa fasilitas layanan publik di Pengelolaan Poso: ruang laktasi bermain anak, pos jaga, ruang tunggu, antrian sidang, charger gratis, fotokopi gratis, minuman gratis, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, baru persepsi anti korupsi yang telah dilakukan telah menunjukkan peningkatan, di mana indeks kepuasan masyarakat pada semester kedua tahun 2021 dari nilai 3,81 meningkat pada semester 1 tahun 2022 menjadi 3,86. Sedangkan indeks persepsi korupsi pada semester kedua tahun 2021 dari nilai 3,81 juga meningkat pada semester pertama tahun 2022 menjadi 3,87. Hasil tersebut berbanding lurus dengan upaya Pengelolaan Poso mereform tata kelola pemerintahan demi mewujudkan pelayanan yang prima, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut beberapa testimoni dari pengguna layanan inovasi di Pengadilan Agama Poso yang merupakan sekdes dan kuasa hukum dari yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Poso. Berikut juga ada dukungan dan apresiasi dari Bupati Poso, Dr. Ferna Indriwan, dalam pembangunan zona integritas yang memadukan program unggulan Pemda dengan bunga desa, Bupati ngantor di desa yang dipadukan dengan program inovasi Pengelolaan Poso berupa Golali dalam memberikan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Poso. Berikut beberapa kegiatan yang melibatkan instansi lain dalam penguatan kelembagaan, yaitu Pengelolaan Poso telah berpadu, telah hadir mengikuti bunga desa dengan inovasinya adalah Golali yang merupakan layanan di bunga desa tersebut. Yang kedua,
kerjasama dengan PT Poso dalam pematerian dan penyediaan alat bukti. Yang ketiga, ada MOU Polres Poso dalam hal pengamanan persidangan. Yang keempat, ada MOU dengan BPN dan hal penerbitan SHM dalam perkara penetapan ahli waris. Dan beberapa MOU yang lain yang kami telah lakukan. Berikut beberapa inovasi pelayanan publik di Pengadilan Poso. Yang pertama adalah GoLali. GoLali adalah inovasi layanan keliling PA Poso yang meliputi layanan informasi, pendaftaran perkara, layanan persidangan, dan pengambilan produk. Ini adalah wujud dari PTSP Mobile. Tidak hanya di kantor PA Poso saja, tapi kami mobile juga ke daerah-daerah sebagaimana telah kami padukan dengan program Bunga Desa Pemda Poso. Tentu latar belakang ini sebagian besar wilayah PA Poso ini jauh dari pusat perkantoran dan rawan konflik atau teroris, sehingga harus melewati pos penjagaan ketat. Dengan inovasi ini sangat membantu para pihak dari segi waktu, biaya, dan keamanan. Hingga kini telah tercatat 43 pengguna layanan ini. Yang kedua, inovasi GoLaris. GoLaris inovasi layanan pengantaran gratis Pengadilan Poso bagi pihak yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan pembayaran perkara di bank maupun untuk pengurusan alat bukti di pos. Latar belakang lahirnya inovasi ini, jumlah perkara yang mendaftar di Pengadilan Poso ini masih relatif sedikit, sehingga Bank Syariah Indonesia belum dapat menempatkan petugasnya di PTSP dan pendaftar yang datang tanpa kendaraan pribadi disiapkan kendaraan operasional kantor yang dananya bersumber dari BIPA untuk mengantar yang bersangkutan, dan hingga kini telah tercatat 15 pengguna layanan ini. Go Kartu Prioritas. Ini merupakan inovasi juga dalam hal pembayaran biaya perkara di bank tanpa harus perlu mengantri. Tentu latar belakang penggunaan inovasi ini untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, para pihak yang belum terakomodir karena belum ada petugas di PTSP yang ditempatkan, sehingga saat membayar bank tanpa perlu mengantri panjang sebagaimana pada umumnya, dan hingga kini telah tercatat 113 pengguna layanan ini. Yang keempat, Pengadilan Poso tidak berhenti hanya di inovasi yang telah ada, namun terus melahirkan inovasi yang baru di setiap celah layanan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Maka pada bulan Juli 2022 ini, yang keempat, hadirlah inovasi GoLaron, layanan pengantaran produk pengadilan. Latar belakang lahirnya inovasi ini melihat para pihak yang datang jauh-jauh di luar perkotaan sekedar mengambil produk pengadilan, namun harus membutuhkan waktu yang tidak sedikit, biaya yang tidak murah, kondisi perjalanan yang rawan keamanan. Dengan inovasi ini akan menghemat waktu dan biaya, bahkan juga keamanan para pihak akan terjaga, dan hingga kini telah tercatat 11 pengguna layanan. Yang kelima merupakan Sikopmin, adalah inovasi untuk internal dalam rangka untuk mengontrol barang milik negara. Ini digunakan untuk menjaga dan merawat aset yang ada di Pengadilan Agama Poso. Yang keenam, SIAS itu merupakan sistem informasi administrasi surat, merupakan sistem berbasis online mengenai manajemen surat masuk dan keluar di Pengadilan Poso. Aplikasi ini juga digunakan untuk internal di Pengadilan Agama Poso dalam membantu tata persuratan. Kesimpulan, berdasarkan paparan tersebut di atas, Pengadilan Poso telah melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga dapat mewujudkan: yang pertama, birokrasi bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; yang kedua, birokrasi efektif dan efisien atau capable; yang ketiga, birokrasi berorientasi pelayanan publik yang prima. Tim Pimpinan Nasional yang kami hormati, demikian paparan yang dapat kami presentasikan. Ini merupakan hasil kerja seluruh aparatur Pengadilan Poso dari atas sampai bawah. Besar ekspektasi dan harapan kami dengan penilaian diberikan oleh tim penilaian nasional Kemenpan RB. Insya Allah Pengadilan Poso dapat meraih predikat WBK tahun 2022 ini. Pengadilan Agama Poso melayani sepenuh hati
tanpa pungli dan gratifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.